Anda di kesempatan pagi hari ini semoga dalam keadaan sehat walafiat. Akhirnya kita ketemu lagi di hari Rabu. Dan seperti biasa di hari Rabu ini kita tidak sendirian. Kita bersama dengan program Bengkel Sakinah yang kemarin sudah mantengin lewat Instagram Radio Blambangan. Udah kelihatan flyer-nya, udah tahu kira-kira kita bakal ngomongin apa, dan sudah nunggu-nunggu dari tadi ya. Alhamdulillah kalau gitu ya. Pagi hari ini yang mau ikutan gabung nanti juga boleh, silahkan nanti bergabung via WhatsApp ya di 081137868881, di 081137868881. Telepon pun juga di nomor yang sama juga bisa. Kalau mau telepon yang lain juga bisa di 427027. Hari ini selain live di fanpage Radio Blambangan FM, kita juga live di Instagram Radio Blambangan FM, dan juga kita live di Instagram Banyuwangi Cup. Lydia sapa dulu ini buat rekan Lydia yang cantik jelita yang selama seminggu ini kita ketemu lagi. Mami, selamat pagi. Halo, selamat pagi Lydia. Apa kabar? Sehat selalu ya. Agak dideketin. Alhamdulillah gitu. Aku juga sehat, senang banget, happy dan bahagia. Oke, bagaimana output modulasi saya? Sudah terdengar bagus. Alhamdulillah, suara kamu memang renyah ya Mami ya. Manis, semanis coklat yang biasanya kamu bawa. Terima kasih itu. Ya. Ke Banko. Promo. Betul ya. Betul ya. Hari ini ya. Itu aku pengen banget bercerita bahwa dari waktu ke waktu kita tuh kalau para perempuan ngobrol itu kan selalu menyiapkan diri untuk menyambut era new normal gitu kan. Kita menyiapkan segala bentuk APD, alat perlindungan diri, mulai dari masker yang sekarang itu lagi yang terbaru pasti kamu nggak tahu. Ada masker yang gambar senyum itu bukan? Bukan. Itu mah biasa. Ada masker yang buatan UMKM lagi yang paling gres, paling terbaru. Itu ada kayak gambar rumahnya. Ada apa sih pakai teknik-teknik apa gitu. Jadi tambah lucu gitu ya. Jadi para perempuan itu mencoba untuk menampilkan sosok keperempuanan agar dirinya tuh tetap tangguh menghadapi era new normal ini gitu loh. Karena kita kalau nggak ibunya yang tangguh, bagaimana dia bisa memberikan apa istilahnya memotivasi keluarganya buat jadi tangguh? Ya nggak? Oke, baik. Nah, hari ini makanya kita itu bicara tentang keluarga yang tangguh. Keluarga tangguh itu berarti kalau ngomongin keluarga itu kan dari sisi segala macam, bapaknya, kemudian juga anak-anaknya, kemudian bagaimana lingkungan sekitarnya, bagaimana kesehariannya, dan lingkungan ternyata juga sangat berpengaruh untuk memberikan apa ya istilahnya memotivasi kita, diri kita, keluarga untuk bisa menjadi tangguh. Makanya kita harus berkaca pada lingkungan-lingkungan yang memang di dalamnya itu apa ya mungkin penerapan protokol kesehatan, kemudian juga melaksanakan hal-hal yang sudah selalu kita pelajari bagaimana supaya kita itu tetap tangguh di era COVID ini. Itulah topik yang akan kita bawa hari ini, Lydia, di acara Bengkel Sakinah. Baik. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang lumayan jauh ya, Mami ya. Yang memang tamu-tamu tersebut itu adalah tamu-tamu yang akan bercerita, berbagi pengalaman untuk kita semuanya tentang tangguh-tangguh ini. Nah, kita sapa-sapa dulu deh. Tapi pasti yang kita sapa dulu, Bundaku tercinta. Setelah 2 minggu kita tidak berjumpa. Iya, minggu lalu banyak yang tanya. Iya, banyak yang tanya Bunda mana? Masa tanya jadwalnya ke gue? Mungkin ini kamu jadi ajudannya nanti, Mami. Aku adalah ajudan dari ajudan. Ajudan dari ajudannya. Oke. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Mami, Mbak Lydia. Kabar Bunda? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, ya. Oke. Udah adanya apa tadi? Bunda yang cantik kata gitu. Tapi belum live. Tapi udah live. Nanti ya. Nanti sabar ya. Oke. Kemudian juga kita ini juga bareng dengan salah satu
psikolog dari RSUD Blambangan. Ada Mbak Betty. Halo Mbak Betty. Assalamualaikum. Mbak Betty Kumala Febriawati, lahirnya bulan Desember, coy. Kok bisa? Iya. Kirain Februari, ternyata Namanya Desember. namanya. Kok bisa ya? Biar dia Oh iya, hari ibu, ya. Mbak Betty, mic-nya agak dideketin ya, biar suara cantiknya bisa jelas. Kemudian hari ini kita jauh-jauh kedatangan saudara kita dari Songgon. Oke. Sayangnya tidak lagi musim durian ya. Coba kita suruh bawa cangking. Aku baru aja mau ngomong durian, kamu memang bacain aku ya. Nah, ada Mbak Yunita ya. Anita. Oh, Mbak Anita. Mbak Anita Rusnani ya, Mbak Anita. Lahir bulan apa? Mbak Anita tuh Mbak ada Anita lahir bulan apa? Februari. Mbak Anita itu ada lagunya loh dulu. Gimana? Anita cantik orangnya. Oh iya, beda generasi Mami ya, udah kelihatan usianya. Tapi aku tertarik loh dengan tadi itu waktu Mbak Anita datang, kita tuh cerita-cerita nih ya, sahabat Blambangan, kita tuh cerita-cerita sama Mbak Anita. Mbak Anita ini kan dari Dasawisma di Songgon sana. Kecamatan Songgon. Memang kamu ngerti Dasawisma itu apa? Dasawisma enggak. Tapi aku tahu Dasa itu kan 10. Jadi per PKK Wisma itu bukannya rumah. memang ada Dasawisma. Iya, kalau zaman dulu tuh namanya perpuluhan ya Mbak Yo. Nah sekarang tuh lebih keren. Iya. Kamu Saya Bu RT yang tangguh. Saya. Aku lupa kalau kamu Bu RT. Nah, Mbak Anita ini tadi cerita-cerita gitu tentang kegiatan-kegiatan yang ada di kampungnya yang luar biasa. Para perempuan di sana itu menginisiasi supaya kampungnya itu menjadi kampung yang tangguh. Jadi bukan hanya lingkup keluarga aja, tapi Mbak Anita ini dan teman-temannya di sana itu bisa menjadikan menggerakkan ya. Jadi inisiasinya dari para perempuan, kemudian memunculkan ide, ditangkaplah oleh bapak-bapak dan jadilah sebuah program. Kayak apa sih programnya, kita jadi penasaran ya. Gimana? Ayo dong Mbak Anita, gimana ceritanya tuh? Terima kasih sebelumnya kesempatan yang diberikan ini luar biasa ya. Kita memang selalu lebih. Berawal dari 1,5 tahun yang lalu itu kami sepakat untuk mendirikan yang namanya Kampungan Jujukan. Kampungan Jujukan. Iya. Oke. Kalau Jujukan itu dalam bahasa Indonesia berarti tempat tujuan. Iya. Ya. Fungsinya apa itu kalau kamu? Jadi begini, pada awalnya kami itu tidak ada yang leluhur kami, tidak ada yang asli Seragi. Pada akhir abad Jadi wilayahnya Songgon Seragi. Seragi, di bawah lereng Gunung Raung. Desa Seragi. Di bawah Gunung Iya. Aku jadi penasaran Udaranya, kampung Jujukan. udaranya sejuk, kemudian airnya jernih dan tanahnya yang sangat subur. Indonesia banget ya. Indonesia banget. Selain Dasawisma pasti Darwis nih orangnya. Iya. Nah, jadi tujuan awal mendirikan Kampungan Jujukan ini kami masyarakat ini dari bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan tokoh sepuh itu ingin membangun peradaban yang lebih religius untuk menyelamatkan generasi muda dari pergaulan bebas, judi, miras, narkoba dan menciptakan lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang anak. Visioner sekali ya. Jadi berusaha gitu. Jadi ada tokoh tua itu tergabung dalam Pini Sepuh. Oh, kemudian siapa tokoh tua itu? Tokoh tua salah satunya Bapak Haji Sunarsis. Oke. Yang suka foto nggak orang? Ya. Kemudian ada Ibu Pini Sri. Bu Pini Sri, assalamualaikum. Mungkin pas lagi dengerin ya. Nanti ditunjukkan aja live Facebooknya ya. Iya. Bapak Sunarsis itu sering foto selfie nggak? Narsis. Kemudian tokoh muda ini dari dari Bapak RW, RT, kemudian bapak-bapak yang lain itu di sana ada Rumus Paka.
gimana? Apa itu Mbak rumus Forum Musyawarah Konsep dan Analisa. Wih, Jadi seluruh permasalahan dalam banget ya. Rumus pakat. Betul. Oke. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di kampungan Jujukan itu diselesaikan bersama-sama. Oh, jadi mengedepankan musyawarah gitu ya. gotong royong. Keren gitu. banget. Kemudian ibu-ibunya ada dasawisma. Wah. Jadi Dasawisma. di kampungan Jujukan itu ada 20 dasawisma. Berarti kakaknya kali Kurang lebih 265 iya. kakak. Perpuluhannya 20 kali 10 ya. Oke. Ya. Jadi untuk kegiatan dasawisma ini sendiri baru 8 bulan ini dan programnya masih terbatas dari pemanfaatan pekarangan rumah, menanam bunga, toga, kemudian buah sayur seperti itu. Tapi program Dasawismanya udah jalan tuh untuk pendataannya Dasawisma ini. Alhamdulillah. Secara online ya? Iya, sekarang ini. Benar sekali. Jadi memaksimalkan pekarangan rumah Itu kerjaan awalnya. Iya, pekerjaan awalnya. Dari situ nanti bisa menanam apapun yang bisa ditanam tanpa mengeluarkan Tapi uang. pasti seperti panjenengan itu. satu yang nggak pernah ditanam. Apa? Menanam kasih sayang. Justru dari menanam ini menimbulkan kasih sayang. Menanam kasih sayang. Kemudian ada lagi program koin. Apa itu? Itu kotak infak. Oh iya. Jadi di setiap rumah di seluruh kampung itu ada kotak yang diletakkan di depan rumah. Diisi seikhlasnya berupa sisa belanja itu yang koin dikumpulkan, ada panitianya sendiri, ada pengurusnya sendiri. 15 hari sekali itu diambil, digunakan untuk masyarakat juga. Keren sekali. Misalnya jadi salah satu dari mereka untuk mereka. Iya, ya, dari masyarakat untuk masyarakat demi kemaslahatan umat. Ini koin ini bekerja sama dengan Lazisnu Kecamatan Songgon. Oke. Nah, untuk program yang berkenaan dengan COVID karena sekarang ini kan juga eranya sudah benar sekali. Jadi pada saat tanggal 20 April kami ibu-ibu Dasawisma ini merapatkan barisan. Itu dibunderin ya tanggalnya ya. Iya. Dari tahun 2021 nanti ulang tahun. April 2021 setahun kita berkumpul memunculkan ide itu gitu jadi, ya. masih ibu-ibu ini tanggal 20 April ini ibu-ibu. Bagaimana ini menjelang Hari Kartini pasti itu. Bagaimana ini COVID di Jawa Timur terutama waktu itu Surabaya ya, persiapan PSBB. Sebentar lagi ini Lebaran. Apa itu yang ngomong begitu siapa? Kami ibu-ibu rapat gitulah, kumpul-kumpul ala emak-emak gitu. Iya. Kalau ini kumpulnya Faisal. Kemudian tepat pada tanggal 21 April kami bersama tetua adat, kemudian 3 pilar desa Seragi. Waktu itu diwakili oleh Bapak Kepala Dusun. Kami mengusulkan untuk mari kita membentuk tim relawan yang dari ibu-ibu ini, tim relawan edukasi, yang bapak-bapak dan pemuda relawan preventif. Oh, relawan edukasi sama relawan preventif. Iya. Keren ya. Terus tugas dari relawan edukasi ini ya memberi edukasi kepada masyarakat bagaimana cara perilaku hidup bersih untuk cegah COVID. Kami punya yel-yel tepuk anti corona ya. Coba. Penasaran Mi? Ya kan? Ayo Mami siapkan tangannya ya. Ibu-ibu Dani sudah pernah menyaksikan. Oke. Jadi pertama tepuk, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jaga kesehatan. Jaga hati Mami. Jangan istri ya. Terakhir kalau versi suami jaga diri. Keren. Jadi ini
ini memudahkan kita untuk mengedukasi anak-anak terutama ya. Jadi hal yang menyenangkan demikian. Jadi sebenarnya apa yang kami lakukan itu sederhana, kecil gitu. Namun insya Allah bisa memberi manfaat untuk saat ini ya, untuk warga kami Kampungan Jujukan. Jadi tepat 21 April 2020 terbentuklah relawan COVID-19 di Kampungan Jujukan Sragi. Oh, itu secara sudah mandiri ya, mandiri. Inisiasi sendiri. Murni button up, murni dari kami. Menyadari bahwa sampai hari ini belum ada vaksinnya. Vaksinnya berupa disiplin diri. Wes, keren. Baik Mbak Anita, kita nanti ngobrol-ngobrol lagi, masih panjang nih ceritanya Mbak Masih panjang. Karena nanti juga kita akan mendengarkan cerita Mbak Anita bagaimana setelah itu terbentuk dan kemudian juga implementasinya kayak apa, kendalanya seperti apa, itu panjang banget loh ceritanya. Mungkin acara ini khusus hari ini 2 jam Kemarin 2 jam lagi nih. Oke. Nah, kebetulan di sini juga sudah ada Bunda Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuwangi. Tentu saja ini satu hal yang sangat luar biasa kan. Inisiasi muncul dari bawah, mereka dengan kesadaran sendiri ya. Kemudian ibu-ibu dari Dasawismanya ini juga menjadi motor penggerak. Begitu, karena Dasawisma itu juga bagian dari program PKK juga begitu ya. Sampai akhirnya juga ini benar-benar terbentuk sebuah kebiasaan baru dan karena ini kesadaran dan bukan sebuah pemaksaan, mereka dengan sadar menjalankan itu dengan happy, bahkan mereka bikin yel-yelnya juga. Nah, kalau menurut Bunda bagaimana itu? Iya, makasih Mbak Mami. Sebenarnya yang dilakukan oleh ibu-ibu dari Dasawisma Kampung Jujukan Desa Sragi Songgon ini adalah salah satu contoh di mana masyarakat ini atau terutama ibu-ibu Dasawisma ini sudah peduli terhadap lingkungannya, terhadap kampungnya. Ya, jadi ini salah satu contoh yang bisa ditiru oleh kelompok Dasawisma yang lain, yang dimana selama ini Dasawisma terkenalnya hanya pendataan aja, Mbak Mami. Iya sih, kalau ngomong Dasawisma kita mindset kita itu ya mendata perpuluhan, persepuluhan. Padahal sebenarnya apa peran dari kader-kader Dasawisma ini sangat banyak sekali ya. Contohnya tadi dengan menggerakkan masyarakat untuk menjaga lingkungannya dari sisi keamanan, dari sisi ekonomi gitu ya, dari sisi ketahanan gizi. Itu adalah salah satu fungsi dari kader Dasawisma, di mana memang pastinya kader Dasawisma ini akan memantau setiap keluarga. Nah, makanya kami dari PKK Kabupaten sekarang ini memang lagi fokus Mbak Mami mengajak kader-kader Dasawisma, memberikan perhatian kepada kader-kader Dasawisma untuk melakukan perannya sesuai dengan yang sudah ada. Jadi kita tidak hanya sekedar data, kita harus lebih banyak inovasi-inovasi di wilayah masing-masing sesuai dengan kekayaan lokal yang ada di wilayah masing-masing. Nah, kami akhirnya dari PKK Kabupaten memunculkan sebuah program, bukan program ini ya, tapi kumpulan dari beberapa program yang sudah kami laksanakan, yang memang nanti ini titik beratnya ada di Dasawisma, yaitu keluarga tangguh. Nah, di mana yang namanya keluarga tangguh itu apa sih keluarga tangguh? Keluarga tangguh itu adalah sebuah keluarga yang dimana dia memang bisa berdaya dari segi apapun, gitu ya, sehingga dia bisa menghadapi situasi apapun. Nah, karena kita ini sekarang COVID, situasi saat ini, itulah gitu yang namanya keluarga tangguh. Keluarga yang memang mempunyai keberdayaan dalam menghadapi situasi apapun, terutama sekarang ini COVID-19. Nah, memang awalnya itu kan sudah kami lakukan dari tahun sekitar 2012, Mbak Mami. Kami membuat program yang namanya Keluarga Sakinah. Keluarga Sakinah itu adalah program di mana calon pengantin atau calon anggota keluarga gitu ya, kami berikan pembinaan baik dari sisi agama, dari sisi kesehatan, dari sisi pendidikan, bahkan dari sisi pendampingan hukum. Nah, lalu setelah ada Bengkel Sakinah, kita
kita lakukan monitoring dan evaluasi. Nah, akhirnya muncullah yang namanya Keluarga Sakinah, muncullah Bengkel Sakinah yang yang sekarang ini nih kita juga jadi program juga di Radio Brambayan. Jadi jalannya panjang sekali Mbak Mami. Nah, setelah kita melakukan Bengkel Sakinah, lalu kita memantapkan lagi dengan pendataan dasawisma. Pendataan dasawisma di mana kita melihat masalah-masalah yang ada di keluarga yang ada di Banyuwangi. Beragam pastinya. Dengan pendataan yang dilakukan oleh kader dasawisma ini, akhirnya kita bisa fokus, kita bisa melihat apa sih masalah yang banyak dialami oleh keluarga-keluarga di Banyuwangi. Nah, dengan itu maka kita langsung buat satu program lagi setelah pendataan, kita tahu datanya, maka kita buat yang namanya Keluarga Tangguh. Itu Mbak Mami. Di situ adalah kumpulan dari beberapa program yang kita lakukan. Keluarga Tangguh ini pasti juga tidak melulu hanya dengan Bengkel Sakinah dan sekolah Keluarga Sakinah, tapi juga namanya Keluarga Tangguh, dia pasti harus tangguh dari segi kesehatan juga. Maka di sini kita melihat apakah keluarga ini aktif berperan di posyandu atau mungkin sering hadir di posyandu, atau bagaimana pemenuhan gizinya terhadap keluarga gitu ya, atau mungkin PHBS-nya bagaimana, apakah keluarga itu sudah memiliki jamban sendiri atau masih buang air besar di sungai dan sebagainya. Itu salah satu indikator PHBS. Lalu selanjutnya Keluarga Tangguh ini juga keluarga yang berdaya secara ekonomi. Berdaya secara ekonomi apa? Contohnya kita punya program yang namanya UP2K. Ya, di sana usaha pemberdayaan perekonomian keluarga. Nah, jadi apakah keluarga ini secara ekonomi juga baik atau tidak? Lalu yang selanjutnya keluarga ini berdaya dari segi pendidikan, dari segi kita punya BKB, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia. Nah, itu apakah keluarga ini sudah tangguh atau sudah berdaya dari sisi balitanya, dari sisi remajanya, dan dari sisi lansianya. Dan yang terakhir yaitu dari segi hukum, pemberdayaan hukum. Apakah keluarga ini sudah paham tentang hukum? Jika nanti keluarga ini mengalami KDRT, bagaimana? Nah, jadi itulah semua program-program yang ada di PKK, dan salah satunya tadi sudah dimunculkannya Kampung Tangguh. Kami lebih spesifikasi lagi kepada keluarga yang tangguh, di mana tetap kami memfungsikan kader-kader kami yang ada di Dasawisma sebagai motor penggerak dari keluarga-keluarga di 10 keluarga sampai 20 keluarga di lingkungan masing-masing. Karena pasti dengan istilahnya kader istilahnya ngopeni ya bahasanya, per 10 keluarga kan lebih fokus. Mereka pasti kader-kader ini lebih bisa melihat perkembangan sekecil apapun, karena yang dihadapi ini hanya sekitar 10 keluarga. Barangkali nanti Mbak Anita juga bisa cerita-cerita lagi tentang hal itu ya. Biasanya sih dari pengalaman yang di rumah itu juga demikian. Mereka sangat memahami sekali per keluarga dari pekerjaannya, dari bahkan problem di dalam, dengan pendataan pendataan Dasawisma ini pasti akan kelihatan. Akhirnya kader akan tahu, oh ternyata keluarga ini suaminya bekerja di Bali misalkan. Lalu istrinya bekerja sebagai buruh tani misalkan, anak-anaknya yang tidak lulus SMA, atau misalkan anaknya yang masih balita tidak ke posyandu, itu akan kelihatan. Jadi saya rasa kader Dasawisma ini akan lebih banyak lagi nanti tugasnya, tidak hanya sekedar pendataan, tetapi nanti juga dia selesai hanya di pendataan saja begitu ya. Bisa menjadi motivator bagi keluarga-keluarga untuk memunculkan keluarga tangguh tadi. Tadi di Seragi ini atau di Desa Jujukan ini, di Dusun Kampung Jujukan ini sebagai contoh, salah satu contoh di mana kader-kadernya sudah siap, saya rasa sudah siap untuk menjadi motivator bagi keluarga
keluarga-keluarga yang ada di Kampung Jujukan atau di Desa Seragi. Gitu. Keren banget ya wanita. Dan saya rasa banyak sekali sekarang sudah mulai semangat ya kader-kader Dasawisma yang memang sudah sadar, sudah peduli terhadap lingkungannya, sudah ingin memajukan desanya, sehingga mereka nanti saya rasa siap untuk menjadi motivator bagi keluarga-keluarga di lingkungan masing-masing. Nah, ini mungkin dari kacamata psikolog ya, karena bagaimanapun tangguh itu kan berarti benar-benar kuat dan siap dan juga survive. Apalagi di era sekarang ini, di era pandemi ya, dari berbagai sisi kesehatan, ekonomi, pendidikan, hukum itu sudah diupayakan oleh tim penggerak PKK agar para kader dan keluarga-keluarga ini bisa menghadapi itu kesemuanya. Kalau dari sisi psikologi sebenarnya apa begitu yang harus disiapkan mental jika kita itu ingin menjadi sebuah keluarga yang tangguh? Ya, tadi matur nuwun ya seperti yang diberikan Bu Dani, selamat pagi Mbak Mami dan semuanya. Tadi yang disampaikan Bu siapa tadi? Bu Anita. Bu Anita tadi keren sekali ya. Di mana di sana ada yang namanya kampung tangguh mungkin ya. Sekarang kan banyak sekali ya Mbak ya kampung-kampung tangguh yang udah Covid ini, kampung tangguh di sana, kampung tangguh di sana banyak, dan itu keren sekali. Cuman di sini tadi juga yang disampaikan oleh Bu Dari, saya tertarik dengan keluarga harus berdaya. Nah, karena saat ini banyak sekali orang-orang itu yang misalkan terlalu sambat, tapi dia tidak bisa memaksimalkan. Mbak bener ya, sambat ini, tapi ternyata beliaunya bisa beli ini. Nah itu kan berarti kan ada apa kayak gitu. Jadi yang dimaksud di sini mengeluh tapi daya belinya tinggi. Ya, suaraku kok kurang jelas ya. Sudah ya. Di sini yang dibutuhkan juga sebenarnya diperlukan untuk yang keluarga tangga tadi sampaikan, selain berdayaan tadi ya, itu juga sebenarnya harus ada komunikasi yang efektif. Ya, komunikasi efektif antara di dalam satu keluarga itu. Kemudian ada rasa nyaman. Adanya rasa nyaman antara si pasangan, kemudian antara juga dengan buah hati, kayak gitu kan ada rasa nyaman. Kalau kita tidak merasakan nyaman, itu bagaimana kita mau mengeluarkan unek-unek kita? Kalau kita misalkan ada rahasia di antara pasangan, mana bisa sih kita akan memberikan sesuatu yang lebih gitu kan? Jadi ada perasaan nyaman, komunikasi itu penting sekali. Dan juga jika ada misalkan ada aturan ya, aturan di dalam rumah itu juga kita harus istilahnya itu kita bisa fleksibel. Seumpamanya aturan si A, bapak mintanya gini, ibu mintanya gini. Nah, kadang-kadang kan menurut saya ya, ketika ada aturan itu ditetapkan, kemudian istilahnya sama di depan anak itu kan kita eker-ekeran, itu kan juga nggak bagus. Anak kan mengalami trauma-trauma tertentu kayak gitu kan. Jadi yang tadi programnya di Songgon itu saya setuju sekali Mbak, cuman mungkin ini juga tidak ada rasa beban ya. Di situ tidak ada rasa membebani, aku kudu ngene karena ini program, akhirnya tidak ada rasa keikhlasan. Tapi yang penting di sini adalah komunikasi yang efektif itu juga, kemudian ada rasa memahami, ada saling pengertian. Di keluarga tangguh itu di situ juga sebenarnya. Keluarga tangguh itu tidak hanya misalkan nuwun sewu, aku harus kuat, aku harus gini, tidak, tapi ada rasa kenyamanan, ada rasa keharmonisan, kemudian ada rasa ya kita tenang, kita damai di dalam keluarga itu, maka semuanya apa yang kita lakukan itu akan mengalami enjoy. Gitu. Asik ya. Jadi ya itu bagian dari bagaimana kita itu juga membangun keluarga tangguh itu sendiri. Saya tertarik tadi dengan ceritanya Mbak Anita ya, dengan bagaimana ketika dia menginisiasi ya bersama kader Dasawismanya, dia menginisiasi untuk mulai dari, kalau tadi cerita itu di masa Covid nih, mulai dari siapa ya yang rencananya udah arep mulai. Kadang-kadang kan kita itu ketika terjadi pada saat mau mudik dulu kemarin, betul. Ibu ya namu udah mulai dan itu ternyata memberikan kegelisahan. Ini kalau pada pulang semua repot gitu kan. Nah dari domule perai gitu tuwek tahun itu kemudian ada muncul lagi gitu hal baru yang dilakukan oleh Dasawisma. Nah kira-kira cerita kayak apa lagi? Nah kita akan dengarkan setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. 88,1 FM Interaktif Inspiratif. Jalan Melati 08, telepon 0333 417 027.
Fanpage Radio Blambangan FM, Twitter @blambangan881fm, live streaming blambanganfm.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penyebaran virus corona atau COVID-19 semakin meluas di seluruh dunia, termasuk di Kabupaten Banyuwangi. Saya, Ibu Kviestiandani Azwar Anas, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuwangi, mengingatkan kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk tetap tinggal di rumah saja dan jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Bila terpaksa harus keluar rumah, wajib memakai masker karena di luar rumah banyak orang yang memiliki potensi untuk menularkan penyakit. Jaga jarak dengan orang lain lebih dari 1 meter, sering-seringlah mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Tetap waspada dan tenang dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, serta mari kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan berdoa agar kita senantiasa diberikan kesehatan dan terhindar dari semua penyakit termasuk COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bok Rehati, aku pinjem sepeda toh. Arep neng ndi wis bengi kok gede-gede. Ayo toh, aku tak menyang tuku jajanan, cemilan nang pusat perbelanjaan kono kuwi lho. Aku bosen nang omah yen ora ono sing dikecap-kecap. Lah iya, iki jam piro? Iki lho wis jam 8. Lah iya, mumpung jam 8, aku tak ngebut budal. Hon warai ya iro ya, juminten ratu cengkal. Iki saiki usum corona. Ojo pati keledrekan. Maning saiki heng ngono, hang buka jam 8 bengiku. Saiki tutup jam 12. Wis ojo pati ruwet ayo mlebu kae. Sawi gorengku ben nok panganan nok. Duh, Bok Rehati ki. Gak kemana-mana gue di rumah aja. Nah, untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19, Pemkab Banyuwangi melakukan pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan. Buka jam 10 pagi dan tutup jam 18 waktu Indonesia Barat. Selain itu, semua kafe, rumah makan, dan restoran hanya menyediakan layanan pesan antar dan melayani makan minum pembeli untuk dibawa pulang atau takeaway. Ayo terus jaga kebersihan, cuci tangan, social physical distancing, serta bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Kita bersama-sama bergotong royong melawan corona. Coronavirus COVID-19 telah masuk ke Indonesia. Bagaimana menyikapinya? Tetap jaga kesehatan dengan langkah-langkah berikut. Jangan panik, waspada, dan segera berobat ke fasilitas kesehatan bila muncul gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam di atas 38 derajat. Pastikan selalu menjalani pola hidup sehat dan selalu sempatkan berolahraga. Rajin cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Hindari menyentuh area muka, mulut, dan hidung. Gunakan masker saat sakit atau berada di tempat umum. Atur pola makan dan istirahatlah dengan cukup. Jaga imunitas tubuh dan hindari kontak dengan penderita COVID-19. Pahami pencegahannya, tetap jaga kesehatan. Banyuwangi melawan corona. Interaktif Inspiratif. Jalan Melati 08, telepon 0333 417 027. Fanpage Radio Blambangan FM, Twitter @blambangan881fm, live streaming blambanganfm.com. Masih di
Radio Blambangan FM 881 dan Lydia juga masih bersama Mami Yuniarti. Terima kasih Lydia. Dan kita masih ada di program Bengkel Sakinah. Kenapa kita Gak usah pakai begitu. Gak usah pakai begitu. Iya, yang hari ini sudah ikutan bergabung ya, baik itu via WhatsApp ataupun juga via Instagram. Oh, ada yang salam juga. Banyak salam-salam. Oh, ada yang salam juga ya. Salam ya. Buat sehat selalu Ibu dari Indah Maya, Indah Maya ya. Hai Mbak Indah. Terus Mbak Indah. Dari seluruh tim Gancang Aron Blambangan. Oh, ya, berarti teman-teman RSUD lagi dengerin ini ya. Dan ini sudah masuk ke sesi yang kedua, jadi sudah boleh bila mana Anda mau bertanya. Bertanya boleh. Apa saja ya, terutama pada program baru tentang keluarga tangguh ini. Tentu saja inilah yang paling dibutuhkan karena basic dari segala hal itu adalah keluarga. Bila dalam keluarga sudah tangguh menghadapi era pandemi yang seperti sekarang yang kita juga tidak tahu kapan akan berujung, insya Allah juga akan tangguh di kesemuanya, begitu ya. Ada beberapa yang ini yang ikut gabung di Instagram banyuwangicap.go.id banyuwangicap.go.id itu nama ininya ya, dari Instagram Banyuwangi Cup ya, dari @kukuh_Jomi ya bacanya ya. Selamat pagi, mau nanya bagaimana nih kalau upaya Pemda dengan nilai anggaran yang besar untuk menangani COVID-19 terhadap keluarga menengah ke bawah, baik tangguh dari wabah penyakit maupun tangguh dari segi ekonomi. Iya, karena bagian dari ketangguhan tadi itu adalah kesehatan, ekonomi, pendidikan dan juga dari aspek hukum. Kalau kamu lebih tangguh yang mana, Mi? Lebih tangguh dalam segi ekonomi atau lebih tangguh? Saya lebih tangguh daripada suami saya. Terus kemudian sebentar satu dulu ya. Itu dulu, Mi. Oke. Baik, langsung kita jawab atau kita boleh mendengarkan dulu Mbak Anita dengan segala hal yang tadi agak unik sih. Saya rasa itu juga inspiratif juga ya. Mungkin bisa menjadi bagian yang juga dipraktekkan bagi tempat-tempat yang lain begitu. Mbak Anita tadi di era pandemi ini ternyata juga ada kekhawatiran itu tidak hanya berhenti di rasa khawatir, tapi masyarakat di Kampung Jujukan mencoba untuk membuat sebuah kegiatan gerakan yang memang itu real gitu ya, dan itu mandiri dari mereka sendiri. Jadi tadi berawal dari 21 April 2020. Sejarahnya dong, Hari Kartini di bawah bimbingan 3 pilar Desa Seragi, yaitu Kepala Desa Bapak Hartono, Babin Kamtibnas Bapak Syarif Hidayat SPD, Babinsa Bapak Sertu Suhartono. Kami dibina untuk apa yang harus dilakukan untuk cegah COVID-19 ini. Terbentuklah relawan edukasi dan relawan preventif. Kemudian apa saja yang kami lakukan? Yang pertama itu, adalah masa Mbak Anita tanya lagi sama saya? Kan saya tanya Mbak Anita. Iya. Pertama mendata ya potensi pemudik. Jadi kami mencari informasi dari Bapak RT, kemudian dari ketua-ketua Dasawisna itu mendata tahun-tahun sebelumnya yang mudik itu siapa saja. Oh iya gitu caranya ya. Ya, kemudian bukan dari perbincangan anakmu kapan sampai itu nanti belum sampai ke sana aja. Lydia tanya belum sampai ke sana ceritanya. Ini masih potensi. Yang tahun kemarin pulang itu coba kita data ini sudah terkumpullah menjadi 134 orang. Oh, yang biasanya pulang tiap tahun bakal mudik. Nah ini pasti kan membawa anak dan istrinya. Ya, belum anak istrinya itu. Belum. Jadi kira-kira berapa kalau sama anak istrinya? Ya, kadang kan mereka pulang sendiri atau dengan anaknya atau ponakannya sambil liburan kan juga kita tahu. Itu ditanya mereka. Mulai pada awalnya hanya potensinya dulu yang sekiranya mudik itu ada berapa rumah gitu. Siap. Kemudian ini masih belum tanya Yuyu tadi ya. Kami Mbak durasinya 1 jam.
Selain itu, kami mendata masyarakat. Nanti nggak usah pakai ketika berjalan ke rumahnya Bude, nggak usah. Kami juga mendata masyarakat yang mungkin terdampak dengan adanya COVID-19 ini. Akhirnya ada stratifikasi itu, masyarakat berpenghasilan tinggi, masyarakat berpenghasilan menengah, dan masyarakat berpenghasilan bawah. Dan siapa saja yang belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dan jenis-jenis bantuan apa saja yang sudah diterima di setiap kakak. Jadi jangan sampai doubling-doubling. Luar biasa. Jadi seperti itu. Kemudian yang tadi itu setelah pendataan selesai, kami mulai lah Dede. Iya, kapan ya. Mulai kapan sampai sudah mulai banyak yang bingung gitu. Mbok ya, mulai apa ora ya gitu. Sampai kan balik cerita itu. Disitulah kesempatan kami untuk mengedukasi lebih baik. Berapa banyak Bude yang menjawab ketika ditanyain? Kalau di Dasawisma saya itu ada 7. Oh, 7 Bude. 7 Bude. Ngerti loh, 7 Bude. Dasawisma yang keren ini. Dan sampai Bude berapa Bude? Dan di Kampungan Jujukan ada 20 Dasawisma dan masing-masing ketua Dasawisma keren harus ya. paham dengan 10-20 rumahnya. Ini anak buahnya Bunda loh. Dong. Dia tahu. Bunda kami dia tahu loh. Dan kami bekerja sama pula dengan Ibu RT. Ibu RT ini merupakan koordinator Dasawisma RT. Oh, gitu. Saya juga koordinator. Dengan perintah. Kamu kan ajudannya ajudan nih. Kemudian setelah pendataan, kemudian menghimbau untuk tunda mudik. Alhamdulillah dari 100. Jadi ada program namanya tunda mudik. Tunda mudik. Iya. Tunda mudik berarti kan tidak boleh mudik, tapi ditunda dulu. Ya. Waktu itu kan belum ada new normal, kita kan belum ada. Belum. Ini seminggu sebelum hari raya ini kejadiannya. Jadi dari 134 potensi pemudik tadi, alhamdulillah 104 tunda mudik. Jadi yang mudik hanya 30 orang. Jadi bisa diminimalisir dengan program itu ya. Tapi itu masih ada tapi. Ada tapinya nih Mbak Anita, apa itu tapinya ini? Kami mendata yang pemudik tadi dan untuk menghimbau untuk karantina mandiri. Oh ya, pasti karantina. Selama 14 hari. Yang 34 orang itu. 30 orang. 30 orang. Iya. Oke. Namun ya pasti ada kendala. Terkadang ada yang patuh, ada yang tidak. Jadi pemudik itu tadi mengisi surat pernyataan untuk bersedia karantina mandiri dan bermaterai. Keren. Nah, bagaimana dengan yang tidak patut tadi? Yang tidak patut. Oh, yang nggak patut. Kami koordinasi dengan 3 pilar tadi ya. Kami siaran sendiri aja. Waduh. Sumber yang keren. Berarti ada sanksi dong kalau misalnya ini sifatnya persuasif humanis. Jadi kalau sanksi itu kesannya kami kan relawan ya, hanya menghimbau, mengajak demi kebaikan bersama. Dan satu kata yang ampuh ini, kami melakukan ini karena aku sayang padamu. Ya, karena sayang dengan keluarganya. Kita yang perlu kita waspadai kan itu apa namanya orang tanpa gejala. Iya betul. Iya betul. Oke. Dan itu sudah berjalan sampai sekarang. Berjalan sampai akhirnya selesai puasa. Dan sebelum puasa ada satu lagi loh. Lagi ceritanya. Gerakan tutup pintu. Oh iya. Selama Lebaran. Tapi pintu rumah bukan pintu hati kan. Jadi kamu nanti ada yang tanya gitu beneran bingung kamu nanti nih. Di Facebook biasanya ada. Jadi apa namanya silaturahmi melalui grup di WA. Ada grup RW. Ada dong. Mulai RT, Sekampungan Jujukan juga ada. Oke. Keren sekali ya Mbak Anita program-programnya. Dan ini juga sudah ada yang bertanya juga sambil nanti kita langsung jawab-jawab aja ya Mbak ya.
dulu, Mi? Iya, ini dari Sebenarnya belum selesai loh, tinggal sedikit boleh nggak? Iya Mbak, ya Allah, masalahmu Mbak, kalau ceritamu. Mbak, gimana Mbak? Kapan Bu Instagram Banyuwangi Cup? Oke, silakan Mbak Anita. Setelah hari raya ada informasi new normal. Kami merapatkan barisan lagi loh. Oh, dirapatin barisannya lagi. Oh, oke. Ya, oke. Kami bersama 3 pilar Kecamatan Songgon kali ini. Pasti Bu Camatnya Bu Heni ya. Iya dong, kamu tuh gimana? Kakak Heni luar biasa. Ini inisiatif untuk membentuk kampung tangguh mandiri. Oke. Apa bedanya kampung tangguh Lihat dong sama ekspresinya gimana? Mandiri. kan di syuting tahu kan, Mi? Kami membuat kampung tangguh mandiri. Ini bisa jadi narasumber selanjutnya. Oke, gimana itu Jadi Mbak? begini, kampung tangguh di Banyuwangi kan banyak ya. Setiap kecamatan ada satu. Di kampung tangguh mandiri, Kampungan Jujukan ini murni kami yang Jadi mandiri, inisiasi dari bawah betul. sampai akhirnya menjadi kampung tangguh. Oke. Kami membentuk 10 pok tangguh. Iya, apa itu pok tangguh? Kelompok tangguh. Ya. Mulai dari tangguh SDM, tangguh keamanan, tangguh kesehatan, TIK, psikologi, agama, transportasi, budaya, logistik, dan problem solving. Oke. Sampai problem solving. Iya, Problem solvingnya juga ada kan, Mbak Betty? Apa itu? Forum musyawarah tadi. Oh iya. Oh iya benar. Berarti Bengkel Sakinahnya jalan banget. Sakinah jalan banget di situ ya. Karena kan ini ya. Iya. Ada problem solving tadi. Iya. Dan kemarin pada tanggal 12 Juni 2020, Ibu Dani sudah berkunjung ke sana. Oh, pasti bahagia sekali Mbak Anita waktu itu. Apalagi sampai apa? Tepok apa tadi itu? Tepok anti corona. Iya, anti corona. Iya. Dikasih duren. Bunda makan duren nggak pas ke Songgon? Ada musim. Rahasia. Berarti makan durennya ada termasuk yang tunda tadi. Oh iya, ditunda juga durennya ya. Tunda makan duren. Tunda mudik, tunda makan duren. Oke. Nah itu tadi akhirnya di Kampung Tangguh yang inisiasi sendiri apa gitu poin yang sudah dilakukan. Poinnya saja Mbak, sejarahnya nggak usah. Kampung Tangguh itu akhir tanggalnya itu Bang. Ya, yang jelas Kampung Tangguh bisa terlahir dari keluarga-keluarga tangguh. Oh, baik. Asik. Satu kata ya. Ya boleh. Satu kalimat, maaf. Iya. Tolong Tolong. Angle-nya. Semua yang kami lakukan di Kampungan Jujukan Seragi merupakan persembahan dari kami warga Kampungan Jujukan Seragi untuk Ibu Pertiwi. Mantap. Cuci tangan. Ya kan gitu, Mi. Oke, luar biasa ya Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Songgon, Bu Heni. Selamat ya Bu Heni, kadernya luar biasa. Kader kami. Nah ini pertanyaan berikutnya ya yang kita baca juga dari Instagram. Di saat pandemi saat ini kan banyak juga nih Bunda keluarga muda yang baru berumah tangga. Kasih sarannya dong agar tetap tangguh seperti sekarang ini. Oke, itu tadi. Cuci tangan. Jaga istri. Oke. Satu lagi ya Mi sekalian, ini yang masuk via WhatsApp bagus sih itu ya, Kampung Tangguh Bunda Kampung Tangguh. Bunda, apakah nanti setiap kecamatan ada kampung tangguhnya? BTW nama saya Febri tapi lahirnya bulan Maret. Ternyata dibahas. Berarti ternyata. simak dari awal berarti ya. Oke Febri, terima kasih. Mungkin one by one ya kita coba. Ada ya ternyata ya. Lahirnya bulan Maret. Dibahas dong. Ya, silakan Bunda. Iya, tadi yang pertama ya, yang upaya Pemda untuk keluarga menengah ke bawah. Sebenarnya sudah
banyak ya yang program-program dari pemerintah daerah selama masa COVID ini untuk masyarakat menengah ke bawah. Baik itu dari bantuan sembako, lalu juga dari bantuan gizi untuk ibu hamil, bantuan untuk balita yang memang terdampak untuk kurang gizi dan stunting, lalu juga bantuan untuk lansia dan sebagainya, dan bantuan untuk keluarga yang terdampak COVID-19 dari sisi ekonomi atau masyarakat kehilangan pekerjaan. Itu saya rasa sudah jelas pemerintah daerah menganggarkan itu untuk mereka gitu. Jadi saya, dan bukan wewenang saya juga untuk menyebutkan berapa jumlahnya gitu, karena memang saya bukan dari pemerintah daerah. Tapi saya rasa sudah banyak sekali berita-berita atau informasi-informasi di mana pemerintah daerah anggaran yang mengelola anggaran semua kegiatan yang tidak diperlukan dialihkan untuk COVID-19. Saya rasa itu sudah banyak disampaikan oleh pemerintah daerah. Lalu yang kedua tentang keluarga muda agar menjadi keluarga yang tangguh sama COVID-19 ini adalah, saya rasa di samping tadi Bu Peti sudah menyampaikan komunikasi antar keluarga yang baik, lalu juga prioritas dari sebuah keluarga, karena selama COVID-19 ini tidak hanya dampak kesehatan yang terdampak di setiap keluarga, tetapi juga pasti ekonomi juga akan terdampak, sehingga ini akan mengaruhi kehidupan di sebuah keluarga. Nah, makanya saya berharap apalagi ini masih keluarga muda, harus fokus ketika menggunakan anggaran untuk belanja, harus fokus untuk apa. Lalu juga kegiatan-kegiatan yang memang selama ini tidak begitu diperlukan gitu ya, sebaiknya ditunda dulu. Misalkan ada arisan keluarga gitu ya, kan selama ini kita misalkan habis lebaran nih ada arisan keluarga, kumpul-kumpul keluarga, itu pasti butuh uang untuk belanja makanan, beli baju lebaran gitu kan. Itu kalau memang tidak penting sekali ditunda dulu. Lalu juga kegiatan-kegiatan misalkan ada yang sunatin anaknya nih, nah harus besar-besaran ya, karena masa COVID ditunda dulu lah untuk resepsinya yang sederhana saja seperti itu. Jadi contoh-contoh seperti itu saya rasa jika dilakukan oleh keluarga-keluarga di Banyuwangi, masalah kekurangan ekonomi itu bisa diminimalisir, dan secara ketahanan secara finansial itu akan terjalin. Lalu juga yang selanjutnya masalah ketahanan dalam kesehatan. Nah, fokuskan anggaran untuk pemenuhan gizi bagi keluarga, ya, karena kalau kita ingin terhindar dari COVID, imunitas tubuh dari anggota keluarga harus ditingkatkan. Jadi tadinya waktunya mau beli baju lebaran, lebih baik belilah misalkan buah atau sayuran atau vitamin atau susu untuk pemenuhan gizi keluarga. Lalu yang selanjutnya adalah ketahanan dari segi pendidikan, ya, karena COVID-19 ini kan sekolah libur. Bukan libur sih, bukan libur apa? Sekolah di rumah. Bukan libur, sekolah di rumah. Lalu tapi kan bukan berarti sekolah di rumah tidak mengeluarkan biaya apa-apa. Anak online loh Mbak Mami, sekolahnya harus butuh internet. Nah, jadi keluarga itu harus fokus, intinya mana yang penting, mana yang urgent untuk keluarga itu. Kalau waktunya misalkan kulkas nih udah 5 tahun harus ganti kulkas, ya jangan dulu lah, ditunda dulu. Mau beli TV yang ukurannya LED, ditunda dulu lah. Konsumtivitasnya tuh harus dikurangi, harus fokus. Lalu juga kebersamaan di dalam keluarga ini saya rasa penting sekali, sehingga sama rasa sama akan ada istilah tuh sama rasa sama ya susah senang sama-sama lah gitulah. Jadi
anak pun harus diajarkan bahwa saat ini adalah dalam kondisi sulit. Nah, dengan keluarga yang komunikasinya baik, lalu juga sering bersama, insya Allah ini akan menguatkan satu sama lain. Anak yang tahu kondisi orang tuanya seperti apa, ini akan menguatkan satu sama lain. Jadi orang tua pun juga jangan enggan bercerita juga ya. Ya, kondisi saya rasa anak-anak harus diajak bicara tentang kondisi saat ini Mbak Mami. Bukan malah anak-anak ditutupi, tidak perlu tahu, dianggap tidak bisa membantu menyelesaikan masalah, bukan berarti itu. Saya rasa anak-anak zaman sekarang dengan kemajuan IT yang luar biasa, komunikasi mereka tidak lagi tatap muka tapi dengan IT, pengetahuan mereka lebih maju lagi saya rasa dibandingkan orang-orang tua zaman dulu. Lalu yang selanjutnya adalah di dalam keluarga ini saya rasa masalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala ini harus ditingkatkan. Kalau misalkan kita dekat sama Allah, rasa syukur kita meningkat, rasa syukur kita tambah syukur lagi, apapun kondisinya, bagaimana keadaan suami kita yang lagi tidak punya kerjaan, saling mendukung antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, karena tingkat ketakwaan kita terhadap Allah semakin tinggi, insya Allah bisa menerima, bisa rasa syukurnya akan lebih bisa menangguhkan juga rasa tangguh dalam diri ya. Jadi banyak faktor sih Mbak Mami untuk meningkatkan atau menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang tangguh. Banyak faktor. Yang paling penting tadi terakhir masalah agama. Jadi kedekatan terhadap Tuhan, meningkatkan religius kita begitu ya. Ini sebenarnya ada Mas Dimas Surya PS @Dimas Surya PS, terima kasih. Ini masalah satu lagi satu lagi yang tadi belum. Setiap kecamatan apa ada kampung tangguh? Semua kecamatan alhamdulillah sekarang sudah punya kampung tangguh. Songgon ini hanya salah satu aja. Dan apa yang disampaikan oleh Ibu Anita itu adalah SOP dari kampung tangguh. Jadi semua kampung tangguh, semua kampung yang ingin dibilang kampung tangguh itu harus kayak harus ada SOP-nya seperti itu. Jadi ini adalah hanya salah satu contoh saja. Kemarin kami juga sudah ke Kelurahan Kertosari, di sana juga sudah bagus sekali kampung tangguhnya beberapa kampung tangguh. Kemarin juga kami ke Tegal Delimo, ada kampung tangguhnya juga bagus sekali. Jadi sebenarnya semua kecamatan ada. Memang tidak semua desa dipilih untuk menjadi kampung tangguh. Bersyukurlah kalau wilayah Anda terpilih sebagai kampung tangguh. Ini pasti juga dengan syarat-syarat ketentuannya ada ya. Kampung tangguh itu adalah sinergi Mbak Mami, bukan berarti kampung itu berdiri sendiri, tapi sinergi. Ini kan inisiasinya dari Polresta Kabupaten Banyuwangi, lalu juga dari tokoh masyarakat, lalu juga dari pemerintah desanya, lalu juga desa wismanya, ibu PKK-nya, semuanya dilibatkan. Ini tadi sebenarnya hampir sama sih pertanyaannya, gimana menumbuhkan rasa percaya diri dalam setiap keluarga, dari Mas Dimas Surya PS @Dimas Surya PS. Tapi mungkin Mbak Betty bisa menambahkan begitu ya. Ya gimana juga hal yang menarik tadi. Ini mungkin bisa dijawab juga bagaimana percaya diri dalam setiap keluarga, menumbuhkan rasa percaya diri setiap keluarga. Kemudian tadi yang menarik dari Bunda itu adalah orang tua layaknya juga berbicara dan fair-fairan aja dengan situasi sekarang ini, karena ternyata situasi yang dikondisikan 2 minggu dari 2 minggu menjadi 1 bulan, 1 bulan tambah lagi, ternyata ini tidak terasa sudah berjalan 4 bulan begitu ya. Kalau anak dibohongin terus ada berapa lama gitu orang tua bakal nutupin, gimana Mbak? Saya ini aja ya menambahkan tadi yang disampaikan. Maaf, saya mungkin akan menambahkan yang pertanyaannya anggaran tadi ya. Sebenarnya nyun sewu, benar yang Bu Dani tadi mengatakan mungkin akan ngomong anggaran belum bukan kewenangan. Cuman gini, menurut saya jangan terlalu berharap gitu. Tapi kita sebenarnya bisa sendiri kok melakukan itu gitu. Kita jangan nyuwun sewu. Tadi yang dikatakan Mbak Anita tadi, untuk kita, buat kita, oleh kita, itu kan sebenarnya itu sudah bagus gitu. Jadi misalkan kita menunggu bantuan, menunggu gini, kita nggak akan menjadi kreatif gitu kan. Kita tidak akan menjadi orang yang
bisa berimajinasi apa, melakukan apa kan tidak. Tapi kalau kita tadi melakukan sendiri, kemudian bekerja RT itu ayo saling gotong royong, saling support, saling dukung. Saya rasa itu lebih enak gitu kan. Melakukan apa-apa itu lebih kita itu ikhlas. Melakukan apapun kita lebih tulus untuk membantu orang daripada kita maaf mungkin ngenteni saya ini ya, mohon maaf ya, kalau saya lebih senang ayo kita melakukan bersama, mandiri masyarakat kita gitu, melakukan bersama saling oleh support kita, ya. gitu. Support dukungan itu penting sekali. Kemudian tadi juga yang keluarga yang baru ini sebenarnya gini, kita harus tahu juga harus ada kejujuran ya. Karena kalau pernikahan itu tidak diawali dengan kejujuran, tidak diawali dengan keterbukaan, tidak diawali dengan komunikasi, maka itu hasilnya juga akan jelentreknya tidak karuan kayak gitu. Tadi mungkin yang disampaikan Bu Dani, oke, saya setuju sekali. Apa sih anggaran kira-kira gajiannya saat ini? Hal-hal yang penting yang harus didahulukan, hal-hal yang nggak penting yang didahulukan. Yang biasanya cangkruan senangannya ngafe misalkan, mungkin bisa masak di rumah, masak bareng, itu kan lebih harmonis. Nah, di keluarga tamunya di situ. Jadi membentuk rasa harmonisasi antara keluarga. Ada rasa dukungan di antara antara ibu dan anak. Kemudian ada attach ya. Yang dulu orang tua ini jauh dengan anak yang sudah sibuk, tiba-tiba sekarang ada kedekatan. Yang dulunya nggak mau mau unek-unek ke ibunya atau bapaknya, takut, sekarang dia lebih terbuka kepada orang tuanya. Komunikasi itu juga komunikasi efektif, tidak selalu by WA, tidak. Komunikasi efektifnya ketemu kayak gini, kamu punya masalah apa Nduk, kamu punya masalah apa Dik, sampaikan ke orang tua, itu kan lebih enak daripada kamu itu gini-gini ya, kan gak bagus. Jadi lebih baik kita itu komunikasi efektif, diajak anak ngobrol apa sih keluhannya, itu lebih baik. Jadi anggaran itu yang kemudian tadi digarisbawahi, ajaklah anak untuk berbicara. Maksudnya yang dimaksud Bu Dani bukan berbicara yang misalkan bahas yang terlalu besar, tidak. Ajak anak berbicara dengan bahasa anak. Ini karena lagi ada masa pandemi misalkan ya. Ini lagi ada masa pandemi gini. Ya sekarang kamu kan belajarnya di rumah misalkan kayak gitu. Jadi ini loh yang biasanya kamu, contohnya yang beli mainan sekarang diirim ya, yang biasanya kamu jalan-jalan sama diri itu kan diajak berbicaranya itu di situ. Jadi berbicara dengan bahasa anak, bukan anak untuk diajak berpikir nanti gini ada ketakutan, tidak. Mungkin yang dimaksud mungkin di garis bawahnya di situ ya Mbak Mami ya. Nah dari situ akhirnya anak itu kan anak-anak sekarang itu kan pointer sekali, kritis sekali. Jadi ketika anak dikasih permasalahan gini, bagaimana dia bisa menyelesaikannya. Oh jadi sekarang ini ada corona ya Bu, ada corona ya Bunda, ada corona ya Mbak, iya. Berarti aku sekarang misalkan ajari anak selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan, cuci tangan, mau pergi kemana-mana yang dulunya nggak biasa cuci tangan, sekarang cuci tangan, yang biasanya atau apa nggak langsung makan, sekarang cuci tangan. Itu kan hal-hal yang seperti itu sebenarnya yang bisa diajarkan kita kepada anak-anak kita gitu Mbak Mami. Dan untuk membentuk rasa percaya diri keluarga itu sebenarnya keluarga itu sendiri kita harus bisa membuktikan, maksudnya dalam artian membuktikan seperti ini. Kalau kemarin saya ada yang kasus gini, kalau ibunya ini nggak beranian, ibunya sendiri nggak pedean, nah bagaimana dia bisa mengajarin anak kayak gitu kan. Tapi kita harus membangkitkan, oh ya sekarang aku sudah punya anak, aku punya gini, jadi dia harus bisa harus bisa berpikir sekarang fokusnya ke anak, fokus ke keluarga seperti itu. Sehingga ketika membentuk percaya diri tadi itu ya ada permasalahan apa diselesaikan diselesaikan di dalam rumah itu dulu. Jangan langsung ngomong Mbak Mami aku ada masalah ini kan, tidak. Diselesaikan dulu di antara pasangan, dibicarakan dulu gimana solusinya, gimana apanya lah, itu nanti baru diketahui gini oh ya actionnya, nah itu yang penting gitu. Oke, baik. Ada lagi Mi? Oke. Ya karena memang waktunya batas waktu ya, kita sampaikan terima kasih tidak terhingga ini sampai saat ini sudah banyak yang bersay itu. Yang say hi ya. Say hi. Mungkin Bunda bisa melambaikan tangan ini. Ada 1138 orang yang sudah menonton untuk tayangan kita hari ini. Semoga apa yang kita tayangan
kita bermanfaat karena memang topik kita ini benar-benar topik yang harus kita lakukan begitu loh di masa pandemi ini. Kata tangguh, kata-kata memilih kata yang positif itu saja juga bisa memberikan efek positif bagi orang ya. Ketika kita memilih kata tangguh itu pasti di dalam mindset kita itu adalah satu kekuatan yang sangat luar biasa. Dan kalau ngomong soal keluarga berarti yang tangguh itu bukan hanya 1% dalam keluarga, tapi kalau keluarga itu berarti emaknya harus tangguh, apanya juga harus tangguh, anak-anak juga dididik untuk menjadi anak-anak yang tangguh. Saya rasa Garis bawahi lagi Mbak Mami, mungkin pentingnya pendidikan agama. Tadi sisi religius juga sempat ulik oleh Bunda bahwa itu penting sekali. Mensyukuri hal yang kecil itu juga akan memberikan berkah untuk kehidupan selanjutnya begitu ya. Tapi sebelum kita berakhir mungkin ada hal terlebih dahulu. Mbak Anita mau ada yang disampaikan lagi? Cukup persembahan kampungan Jujukan Sragi untuk Ibu Pertiwi. Jadi semua satu kampung, tidak hanya satu orang. Oke, baik. Salam ya untuk semua warga yang ada di Kampung Jujukan. Halo warga Kampung Jujukan. Mbak Mami perlu main ke sana. Oh iya. Ya diajak lah, Mam. Oke, Weni. Kampung yang ngangen nih, ingin datang lagi. Pas musim durian aja. Anggota Pokdarwis ya, Mbak? Iya, Desa Wisma. Oke. Bunda, di ujung obrolan kita ini apa Bun yang perlu untuk disampaikan? Bagaimanapun juga keluarga tangguh ada hal yang harus dimiliki oleh semua keluarga yang ada di Banyuwangi. Apa yang harus disiapkan atau dilakukan, atau bagaimanakah keluarga tangguh itu sendiri? Iya Mbak Mami, menjadi keluarga tangguh itu tidak mudah. Butuh kesadaran dari setiap individu atau setiap masyarakat. Tapi jika Banyuwangi bisa memunculkan keluarga-keluarga tangguh yang ada di Banyuwangi, insya Allah pembangunan di Banyuwangi ini akan lebih mudah. Karena dengan keluarga yang tangguh, berarti keluarga di Banyuwangi ini sudah berdaya, sudah bisa menyelesaikan masalahnya di lingkungan keluarga sendiri. Nah, insya Allah kalau sudah bisa menyelesaikan masalah di lingkungan keluarga, insya Allah pembangunan yang ada di Banyuwangi akan lebih baik, akan lebih mudah. Lalu juga pastinya pembangunan ini juga akan lebih membuat masyarakat menjadi maju, Banyuwangi menjadi maju, menjadi sejahtera dan pasti lebih berkah lagi. Mbak Betty ada tambahan lagi, Mbak Betty? Yang bisa membuat keluarga tangguh adalah diri kita sendiri. Baca sudah. Singkat ya. Singkat jelas, dari diri kita sendiri itu kan panjang. Mulailah dari diri sendiri, mulailah dari hal yang kecil, mulailah saat ini. Dan kita sendiri harus kita. Jadi jangan kita mendapatkan belas kasihan orang tidak. Jadi tangguh itu juga di salah satu diantaranya adalah kekuatan sendiri dan mandiri. Begitu ya. Oke. Baik, di ujung obrolan ini saya juga pengen mengucapkan selamat ulang tahun untuk Lydia. Iya, saya menerima segala bentuk kado, baik itu transfer ya. Mbak Mami nggak ngasih kabar. Saya juga baru tahu kemarin ya, Mam. Aku lupa ya ngabarin Bunda. Mestinya itu ini ya. Iya, saya siapin telur, siapin Semoga kamu juga menjadi salah satu ibu yang tangguh. Amin. Amin. Kalau dari segi fisik dia memang sudah tangguh, pemirsa ya. Gak enak banget sih ucapannya nih. Lengannya sudah sedemikian tangguh sekali ya. Baik. Body shaming loh. Gak boleh body swimming. Body slimming. Baik, itulah tadi obrolan kita. Judulnya anak Banyuwangi. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk narasumber yang sudah jauh-jauh nih, Mbak Anita. Salam juga untuk semua teman-teman yang ada di Kampung Jujukan. Insya Allah kita kalau ada waktu dan memungkinkan untuk melihat secara langsung di sana bagaimana masyarakat di sana yang sangat luar biasa ya, bekerja sama, gotong royong. Itulah sebenarnya esensi dari bagaimana tangguh itu sendiri. Gotong royong, musyawarah, menyampaikan semuanya dengan obrolan-obrolan yang enak, saling support, ngomong apik-apik. Nah itu enak itu. Kayak Suliana. Kok kayak Suliana ngomong apik-apik? Ngomong apik-apik. Oke, terima kasih Bunda. Terima kasih untuk
Mbak Betty semuanya, dan semoga obrolan kita hari ini benar-benar bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya dan memberikan kekuatan dan juga tangguh bagi seluruh keluarga yang ada di Banyuwangi. Selanjutnya saya serahkan kepada kawan saya yang sedang berulang tahun, Lydia Natalia. Silakan. Lydia Natalia. Oke, sahabat wanita, Lydia juga masih menemani ruang dengar Anda sampai nanti merapat di jam 1 siang ya di Female Program. 88,1 Gelombang FM Interaktif Inspiratif. Jalan Melati 08, telepon 0333 417 027. Fanpage Radio Gelombang FM, Twitter @Gelombangnya881FM, live streaming gelombangfm.com. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.